Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyonge wis ngantuk nemen nggih. Mate wis sitip-sitip pisan. Mate wis sipit-sipit pisan nggih. Kayak artis Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wattalihin. Sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal muhtaramin, para kiai, para sepuh, wabil khusus al mukarram sahibul fadilah Ki Haji Ahmad Haris Naziruddin Zahid, al mukarramun, para kiai ingkang pangapunten boten kula sebut setunggil-setunggil tanpa mengurangi rasa hormat. Yang kami muliakan seluruh jajaran perangkat desa, kepala desa, baik desa setempat yang mengadakan acara ini maupun desa-desa tetangga dan kepala desa, serta ketua ormas, pejabat pemerintah dari segala tingkatan, baik tingkatan desa, kecamatan, tadi juga dihadiri oleh Wakil Bupati Brebes, Muspika, serta keamanan dalam tingkat Polsek dan seluruh jajarannya. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi hidayah inayah datang kula lan panjenengan sami, sehingga datang dalu menika kula lan panjenengan sami saged rawuh, saged hadir wonten datang majelis ingkang insyaallah kathah diparingi berkah. Salawat lan salam boten supen, boten kelalen kula aturaken dumateng junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi benjang datang yaumal qiyamah kula lan panjenengan sami khususipun ingkang hadir datang majelis ingkang mulia niki termasuk umat ingkang badhe angsal syafaat. Kok boten amin? Tak ulangi niki. Kula nglingking nggih. Salawat lan salam boten sopen kula aturaken dumateng junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadas amin. Allahumma sholli alaihi. Ingkang mugi-mugi benjang datang yaumal qiyamah kula lan panjenengan sami termasuk umat ingkang badhe angsalipun syafaat saking Kanjeng Rasulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi niki ulang nggih bahasa bebasan apa bahasa biasa mawon? Biasa mawon nggih. Ngapunten dumateng para sepuh, para kiai, para asatidz
para pejabat pemerintah dalam segala tingkatan bilih kula ngangge bahasa bagongan, bahasa biasa mawon sanes kula kirang hormat. Para sepuh terutami, tapi niki sing penting paham nggih napa boten. Makanya kula ngangge bahasa biasa mawon. Atanapi bahasa Indonesia nggih. Paham boten bahasa Indonesia? Mugi-mugi kelawan kula lan panjenengan sami saged hadir datang majelis ingkang mulia ini, di dalam waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat benjang datang yaumul qiyamah. Sapa wonge sing kumpul kira ora krungu nggih. Sapa wonge sing hadir teka datang majelis, sing ning majelis kuwe, sing ning rubungan kuwe diwacakna ayat-ayat suci Al-Quran, diwacakna sholawat, lan dibahas tentang masalah ilmu, kuwe dosane arep diapura kabeh dening Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Senajana maune ora niat melu pengajian, niate arep luru aqua, niate arep luru jajanan, tapi karena akhirnya kemudian pragat melu pengajian, termasuk sing arep diapura kabeh dosane dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sing wonten datang majelis niki, muga-muga sing hadir ning majelis kiye, kue sing lagi ana masalah segera ana jalan keluare, sing lagi sakit apa maning keluargane muga-muga enggal sehat, sing duwe cicilan muga-muga enggal lunas, aja seru-seru, berarti kemenangan dua cicilan. Gua nyicil maning. Hadirin hadirat ingkang kaula mulyakaken, dalu niki keranten kula lan panjenengan sami niki pun dalu sampun setengah kalilas langkung, wis setengah rolas luwih kula ajeng ngobrol sekedapan mawon, ajak ngobrol sedelatan baik, tapi sing penting paham, sing penting ngerti, lan sing penting dipratekna nang urip kula lan panjenengan sami. Setitik tapi paham, setitik tapi apal, setitik tapi bisa dipraktekaken datang urip kula lan panjenengan sami unggal dinane. Gila mboten? Kanjeng Nabi niku dados uswatun hasanah, dados tauladan. Kanjeng Nabi niku dados contoh urip kula lan panjenengan sami. Kanjeng Nabi menusa, kulahe menusa. Gusti Allah dikongkon ngongkon kula lan panjenengan sami ngongkon niru Kanjeng Nabi. Sing paling enak menusa niku niruwe menusa. Mulane kula lan panjenengan sami dikongkon datang Allah Subhanahu wa taala kangge niru Kanjeng Nabi, sebab kulae menusa, Kanjeng Nabi menusa. Muhammadun basyarun, Kanjeng Nabi niku menusa. Senajana senaoso Kanjeng Nabi niku dede manusia biasa, tetapi manusia sami persis kalian kula lan panjenengan sami. Mulane Allah Subhanahu wa taala
ngengken kula lan panjenengan sami niru datang Kanjeng Nabi. Sebab kula manusa, Kanjeng Nabi manusa. Lamun krungu boten, kepireng boten, direngokna aja ngobrol dewek baik. Sipimen. Baka kula lamun isun, lamun inyong manusa kok repot niru manusa. Lamun kula, lamun kulo, lamun inyong dikongkon niru manusa kok kerepotan. Iki kudu dipertanyakan. Aja-aja aku durung pati manusa. Sebab manusa kok repot ngikuti manusa, niru manusa. Kayak kudu dipertanyakan nih, jangan-jangan saya ini tidak begitu manusia. Karena seharusnya manusia itu yang paling mudah adalah mengikuti manusia. Ya tapi kayak sejen kayak tak Kanjeng Nabi yo. Iku ngeles sarane. Kanjeng Nabi tidak pernah mencontohkan sesuatu yang memberatkan terhadap umatnya. Sangat biasa, sangat manusia. Manusia yang paling manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah mulane kula gan sami dikongkon datang Kanjeng Nabi, kongkon niru Kanjeng Nabi. Karena kula manusa, panjenengane manusa, kan ketingale sampean jam sementen wis pada ngantuk, mulane kula ngobrole aja suwe-suwe. Sebab sampeane iki bakale sugih arep ana pekerjaan-pekerjaan sing kudu dilakoni. Nggih napa mboten? Mulane ngobrole aja suwe-suwe sederat bae. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Gusti Allah takon datang panjenengan sami, pengen weruh ora engko ning akhirat anak wong sing ibadahnya sangat dirugikan, pengen weruh beli Bu sih meneng bae, pengen weruh ora qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, pengen weruh beli engko ning akhirat. Nanti di akhirat ada orang yang ketika menerima catatan amal perbuatan baik, catatan amal perbuatan selama hidup di dunia, ternyata catatannya tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan. Ini kok catatannya seperti ini? Tidak berapa lama, sekitar beberapa hari yang lalu kita memperingati atau katakanlah merayakan yang namanya nisfu Sa'ban, di mana dikatakan oleh beberapa ulama, didukung oleh beberapa dalil bahwa nisfu Sa'ban itu adalah hari di mana hari tersebut akan diserahkan buku catatan amal perbuatan kita selama setahun belakangan ini. Ki dirokna ora omongan aku. Dadi pengen beru beli engko ning akhirat. Anak uang begitu menerima catatan amal perbuatan selama urip ning dunia, ternyata catatannya blipas kalau sing diarep-arep. Contoh catatannya ku mengene, sedurunge aku terangaken pengen takoni disit ke pada sembayang ora, sembayang beli segi arep takon aku, apa bedane meleding bari sujud?
Eh, sebab catatan ketika ada seseorang di akhirat pada saat menerima buku catatan amal perbuatan, ternyata catatannya mungkin meleding esuk, meleding awan, meleding sore. Si dadi kan protes. Sing duwe buku catatan ki protes. Malaikat. Ngerti ora malaikat? Weru-ora malaikat? Ora. Malaikat kiye langka jenis kelamine. Ora lanang, ora wadon, tidak laki-laki, tidak perempuan. Yang namanya malaikat itu tidak berjenis kelamin. Oleh karena itu kalau ada orang berpikiran kalau malaikat itu perempuan, maka dihukumi kafir. Jadi jangan pernah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian berpikir kalau malaikat itu perempuan. Tapi kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian berpikir malaikat itu laki-laki, itu hukumnya cuman fasik, dosa besar. Kiye buku catatan amal perbuatan setelah dilihat ternyata catatannya tadi lamun bahasa berbesem meleding. Si bisa nih aku dicatatan meleding si pimen. Ki meleding esuk, meleding awan, meleding sore, meleding bengi si pimen. Malaikat iki pimen catatannya meleding. Jare malaikat, nyatanya meleding ah. Emang kenyataannya meleding? Ngerti orang meleding? Si bahasa berbahasa meleding apa sih? Meleding orang sih? Nah apa jengking lah ya? Apa bedanya meleding jengking bari sujud? Apa bedanya? Ari meleding pangapunten sanes boten sopan. Kia lagi nerangaken endah paham. Aku dudu maksud jorok ya. Ngerti ora? Ari meleding iku kesane menghina. Ngerti ora? Ari sujud iku kesane bahkan niate iku memuliakan. Kue bedane. Sekiye apa bedane antara meleding bari sujud? Si meneng bahan. Apa bedanya Bu? Pak Keder? Ke bedanya get didelengna, diperhatina, ya. Lamun singaran meleding iki dirokna ora. Kiye singaran meleding kiye lamun didelenge sing buri. Ngerti ora? Wong meledinge ning ngarep, sing delenge ning buri. Kowe katone apa? Meleding. Ngerti ora? Contoh, awas ki, tak praktekna. Sing guyu. Ki delena. Kian delenge sing kene. Lamun wonge ning kene terus sujud. Kiye arane lamun delenge kon ning kene ya. Kiye berarti aku lagi meledengi wong nang burine. Ya ora? Lan didelenge sing buri. Wonge sujud nang kene, akune nang kene, iku berarti wong lagi meledengi aku. Ya ora? Nah, sekiye lamun padane wong sujude nang kene nang kursi. Wong meledinge nang kursi. Ngerti? Didelenge sing arep. Kowe katone apa? Sujud. Ngerti ora? Wes. Ki digeceli ki. Awas ki penting. Pemahaman ki digeceli.
Arab cerita sejenis disit anak kaitane dadi takon balik maning nang mau malaikat iki pimen teka catatannya gandeng aku catatannya meleding si pimen padahal aku sholat loh, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tapi ternyata yang tercatat dalam buku catatan amal perbuatan justru ditulisnya tidak dengan sholat tapi jengking, meleding, dan yang sebangsa itu. Tadi kan protes jare malaikate contoh anak uang dua masalah berat, masalahnya sangat berat. Pertama, istrinya minta cerai. Ini kan masalah berat. Dia punya anak satu-satunya, ternyata pergi entah kemana tanpa izin dan tidak tahu rimbanya. Ketiga, rumah yang mewah yang sekarang dia sedang tempati itu 2 hari ke depan akan disita oleh bank karena belum bisa melunasi kaitannya dengan hutang piutang. Ini masalah sungguh sangat berat. Istri minta cerai, anak satu-satunya pergi entah kemana tak tahu rimbanya, dan yang ketiga, rumah yang dia tempati satu-satunya itu juga 2 hari ke depan akan disita oleh bank. Kedirokna ora. Jadi karena masalahnya sangat berat, sehingga kemudian dia berpikir kemana dia harus meminta tolong. Dia ingat, saya punya teman sekarang menjadi anggota DPR di Jakarta, di pusat. Jadi dia telepon, masih ingat dia punya nomor telepon HP-nya. Dia ingat, dia cari-cari dan ketemu. Akhirnya kemudian dia panggil temannya itu. Sekitar setengah menit berikutnya terdengar ada sahutan dari HP-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana keluarga? Keluarga juga alhamdulillah baik-baik. Gimana sekarang, ada di mana? Saya sekarang biasalah Pak, sibuk di Jakarta. Oh gitu. Ada apa Pak? Begini, kita kan sudah lama berteman nih, dan sekarang panjenengan sudah menjadi anggota DPR pusat di Jakarta. Betul? Saya lagi punya masalah nih Mas. Masalah apa? Istri saya ini minta cerai, nggak berhenti marah luar biasa, hampir 2 minggu belakangan ini. Terus anak saya yang satu-satunya yang sudah saya sangat pelihara dari mulai kecil tiba-tiba meninggalkan rumah dan tahu entah kemana, nggak tahu rimbanya. Terus, dan rumah yang saya sedang tempati ini 2 hari ke depan harus disita oleh bank karena saya belum bisa melunasi. Terus gimana? Ya mohonlah Mas, dari 3 masalah yang sedang saya hadapi itu ada yang panjenengan bisa bantu untuk diselesaikan. Karena dia anggota DPR, merasa banyak koneksi, masalahnya banyak teman-temannya, tapi dia sangat bingung memecahkan masalah itu dari mana. Lalu kemudian keputusannya, Mas, maaf, dari ketiga masalah yang Mas tadi saya ceritakan, saya tidak ada yang bisa saya bantu. Padahal teman dia waktu SD sekarang sudah menjadi anggota DPR, diminta membantu 3 masalah, tidak ada satupun yang bisa dia selesaikan. Jadi nggak ada yang bisa dibantu Mas, nggak ada. Mohon maaf, bukan saya tidak bisa tidak mau membantu, tapi memang begitulah keadaannya. Ya udahlah kalau begitu, tutup telepon. Satu temannya yang sempat dia andalkan ternyata tidak bisa membantu masalahnya. Akhirnya dia ingat, dia punya teman akrab juga dulu pada saat SMP menjadi Kapolda di Jawa Tengah. Dia ingat, dia telepon lagi, Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mas gimana kabarnya? Samalah seperti tadi, bla 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 bla, cerita tentang bagaimana kabarnya dan lain sebagainya. Lalu akhirnya sampai pada dia harus cerita tentang masalahnya. Mas, ya bisa nggak bantu saya? Ada apa? Saya punya masalah berat sekali mas. Kenapa? Istri saya minta cerai, anak saya juga pergi entah kemana, dan rumah saya sebentar lagi mau disita kalau tidak segera melunasi hutang-hutang saya. Lalu gimana? Ya tolong bantulah mas. Sama jawabannya. Waduh, saya memang menjadi Kapolda di Jawa Tengah, tapi saya tidak bisa membantu. Tutup. Halo? Rokok bu? Tutup, gak bisa bantu. Dua orang sudah tidak bisa membantu memecahkan masalahnya. Yang ketiga, dia ingat ada temannya juga di Jawa Timur yang sekarang menjadi bupati. Telepon lagi, dia ceritakan kembali masalahnya, ketiga masalahnya itu, dan kembali tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa membantu masalahnya. Akhirnya karena sudah 3 temannya yang di Jakarta menjadi anggota DPR pusat, temannya yang lain menjadi Kapolda di Jawa Tengah, dan yang ketiga temannya yang sekarang menjadi bupati di daerah Jawa Timur pun juga tidak ada yang bisa membantu. Akhirnya dia berangkat ke Sunan Gunung Jati untuk berziarah, memohon kepada Allah, berwasilah kepada para wali, terutama wali Sunan Gunung Jati. Memintanya kepada Allah tapi wasilahnya melewati wali Sunan Gunung Jati. Faham gak ibu? Kue jaluk ning Gusti Allah terakhir apa pertama? Meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dilakukan setelah meminta kepada anggota DPR, memohon kepada temannya yang menjadi Kapolda, memohon kepada temannya yang menjadi bupati di Jawa Timur. Baru terakhir memohon minta kepada Allah. Kowe Gusti Allah didolo ning ngarep ta didolo ning mburi? Ngerti ora? Kowe lagi nyujudi Gusti Allah ta lagi meledingi Gusti Allah? Faham ora? Awas iki penting. Misale zuhur krungu iki. Zuhur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa reaksi ibu dan bapak sekalian, adik-adik remaja putra dan remaja putri ketika ngrungoaken suara zuhur apa? Lah wis beduk. Lah wis zuhur. Iya ora? Ibu-ibu sing lagi sibuk ning pasar terus nang pasare. Bapak-bapak sing lagi ning sawah terus akan ning sawah. Ana zuhur wis biasa, engko salat zuhur engko 2:30. Iya ora bu? Kan sholat duhur oli 2:30. Iya. Ngerti ora sih? Kiye Gusti Allah didolo nang ngarep ta dolan nang mburi? Kowe lagi nyujudi Gusti Allah ta meledingi Gusti Allah? Terus mangkonon pengen uripe berkah. Sipime. Baka pengen nyujudi Gusti Allah didolo ning ngarep. Mancing waktu sholat duhur langsung sembahyang sholat duhur, kecuali memang bisa ditinggalkan. Gini apa badan? Karena wonten kerepotan teng pasar, boten saged langsung melaksanakan sholat duhur, mungkin masih ana maklume, tapi dudu karena meremehkan. Tuli priben cara menghormatane, baka ana sholat, baka ana adzan duhur dijawab aja, dijawab kalau lah wis beduk. Lah wis duhur, tiba-tiba ada beban berat sekali yang menimpa tubuh kita. Ibu bakal wis sembahyang isya lega ora? Lega? Bakal sembahyang kan enak ora sih? Alhamdulillah wis sholat kanyongnya lega nemen. Oh berarti ternyata sholat selama ini bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi itu adalah sesuatu beban berat. Jadi kalau terdengar suara azan, tiba-tiba ada seperti beban berat yang ditimpakan oleh Allah kepada kita.
sehingga terasa begitu selesai melaksanakan sholat rasanya lega. Masya Allah, drog-drog temen sampeyan. Ngerti boten? Coba sekarang besok mulai dirubah. Begitu terdengar suara azan, alhamdulillah zuhur. Gimana sih? Arab ketemu karo Gusti Allah. Kue sing arane jatman kowe kue. Sing arane matan kowe. Sing bakaana zuhur dudu tenang-tenang main HP. Tapi bakal zuhur krungu gagian sembahyang, gagian jukut banyu wudu, gagian nglakoni salat. Nggih napa boten? Mulane ning sembahyang niku awal kalimat-kalimat ning kalimat takbir, doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya, saya hadapkan wajahku di hadapanmu. Ari ngadep ning Gusti Allah ku Gusti Allah ana ning ngarep ta ana ning mburi. Gusti Allah ada di depan atau di belakang? Kalau kita menghadap itu berarti Allah ada di depan kita. Dan berarti Allah harus selalu dikedepankan oleh kita. Harus diletak, kasarnya ngomong harus diutamakan. Ngerti boten? Terus benjang sukiki sesuk engko esuk mulai sembahyang subuh gagian ning awal waktu. Napa? Karena arep sujud datang Gusti Allah. Seneng, alhamdulillah bakal ketemu karo Gusti Allah. Sebenarnya kudu seneng, dudu dadi beban berat. Nggih napa boten? Mulai belajar kapan sekiye aja engko bukan keburu mati. Ibu yakin besok masih hidup? Dari mana? Siapa yang menjamin kalau kita besok masih hidup? Apa jaminannya? Saya sehat. Ada orang yang tidak perlu sakit terus mati? Banyak. Oh, saya masih muda. Emang gak ada bayi yang mati? Lamun engko bengi temu-temu teko malaikat Malik. Kok malaikat Malik sih? Malaikat Israel pencabut nyawa sampai narep apa? Ora bisa nawar. Gimana boten? Tadi muga-muga umur kula lan panjenengan sami diparingi umur ingkang panjang. Amin ya robbal. Rencana ini arep umur pira? Bu, rencana arep umur pira? Bapak-bapak rencananya arep umur pira? 100. Sanjoge berarti anjoge kok bengi. Bagian punya rencana umur berapa, Bu? Kan kita nggak tahu. 150. Saking orang mungkin aku ngomong 150 terus gemuyu, saking orang mungkin ya. Umur 100 pimen, umur pitung puluh melakukan wis rambatan tembok ah. Wis orang asing bisa dinikmati wis umur 70 iku. Gitu apa badan? Nggih. Lah sampean pengen umur 1 sih pimen. Siapa sing arep ngurusi? Lah mumpung kula lan panjenengan sami masih dipai sehat wal afiat datang Allah Subhanahu wa taala, mulane mangga sisa urip kula lan panjenengan sami niki digunakan kangge sujud datang Gusti Allah. Sebab oleh Kanjeng Nabi melaksanakan Isra lan Mi'raj niku salat. Salat niku bentuk penghormatane kula lan panjenengan sami dening Allah Subhanahu wa taala. Salat itu adalah bentuk segala penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan.
Gerakan-gerakan penghormatan yang ada di dunia ini seluruhnya ada di dalam gerakan sholat. Polisi bakal hormat seperti ini. Adakah gerakan itu dalam sholat? Tutupung tangan siji, tangan loro ini sembahyang. Gila boten? Uang bakal ngormat kowe ngucapaken pujian. Ning jerone sholat ana pujian ora? Anak kalimat sing pertama kali diucapkan datang sholat Allahu Akbar, pujian. Wong Jepang bakal menunjukkan penghormatan kowe karo membukukan tubuh, karo ndongaken awak. Ana ora nang sholat, ana. Lan gerakan yang paling hebat, bentuk dari penghormatan yang paling hebat adalah sujud. Bentuk penghambaan ibadah kulalan panjenengan sami. Mulane kulalan panjenengan sami mulai gagian beres-beres sholat. Nggih napa mboten? Mulai gagian beres-beres sholat, beres-beres sembahyang, diberesi unggal dina. Wis ibu lan bapak sekalian, adik-adik remaja putra maupun remaja putri, seniki beres-beresnya sembahyang ben mikiri aku sembahyangnya wis bener atau ora, ki sujudnya bener apa ora sih, takon nang ustad, takon nang kiai, ki wudune wis bener ta ora. Wis mikire kowe aja mikiri artis, buang-buang waktu. Gila buatan aja mikiri keblesakan kene uang kok isi blesak kabeh, orang dikulati wis katon keblesakan niku. Jadi sing paling bagus gue kulalan panjenengan sami ngilati kekurangan kulalan panjenengan sami datang sembahyang. Gila buatan hadirin hadirat ingkang kaula mulyakaken, sebagai penutup karena ketinggal panjenengan sami sampun sayah, sampun lelah, sampun pegel, niki terakhir wonten 3 hal yang dirahasiakan oleh Allah dan ada hikmahnya masing-masing dari 3 hal yang dirahasiakan ini. Pertama, Allah itu merahasiakan marahnya, ghadabnya. Yang kedua, Allah itu merahasiakan sayangnya, rahmatnya. Dan yang ketiga, Allah itu merahasiakan walinya, auliyanya, kesayangannya, kekasihnya, itu dirahasiakan oleh Allah. 3 hal ini dirahasiakan oleh Allah. Bukan berarti ada rahasia-rahasia yang lain, banyak. Ini yang sedang kita bahas 3 hal ini saja. Telung perkara kieu dirahasiakan dening Gusti Allah. Telung perkara kieu dibahas bengi kieu kulalan panjenengan sami. Dadi titen-titenan, dadi pelajaran. Pertama, sing dirahasiakan niku nyewote Gusti Allah, bendune Gusti Allah, ghadab marahnya Allah. Apa hikmahnya Allah menyembunyikan marahnya? Masih dirokna orang ya? Apa hikmahnya Allah merahasiakan amarahnya? Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Aja ngremehkaken dosa cilik. Sebab bisa jadi yang nanti akan menghantarkan ibu bapak sekalian, naudzubillah min dzalik, atau adik-adik dan semuanya, menghantarkan masuk ke dalam neraka ternyata dosa kecil yang selama ini kita remehkan. Ternyata ada orang yang masuk ke neraka itu bukan karena zina, bukan karena membunuh, tapi ada satu hal yang dianggap kecil dosa tersebut lalu diremehkan oleh orang ini, dan itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Itu banyak nanti di akhirat. Mudah-mudahan itu bukan termasuk kita semua pada malam hari ini. Amin ya robbal. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil. Lah gue tahu dosa kecil loh, dosa cilik. Ngomongkan uang tangga itu biasa. Karena jamaah sih bisa rontok kabeh. Si bisa aneh percaya diri nemen. Ternyata bisa jadi dosa kecil yang kita remehkan itu yang naudzubillah min dzalik bisa menghantarkan kita masuk ke dalam neraka. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil. Paham betul?
Satu, itu Allah merahasiakan amarahnya. Kedua, Allah merahasiakan sayangnya, lamun bahasa kita rahmatnya dalam bahasa santri. Kita ini nggak jelas ini sedang diamarahi oleh Allah atau sedang disayangi. Tidak jaminan orang yang bergelimang harta itu berarti orang yang sedang mendapatkan sayangnya Allah. Belum tentu. Orang yang hidup di gubuk dengan penuh tangisan, oh itu sedang mendapatkan siksa Allah. Belum tentu. Bisa jadi kemiskinan itu mendatangkan rahmat buat Allah. Dan na'udzubillah min dzalik, bisa jadi kekayaan itu juga awal dari azab Allah. Standarnya bukan materi, standarnya bukan harta, standarnya bukan bergelimang harta. Tapi di mana kita bisa memanfaatkan itu dan mengantarkan kita kepada Allah, itu yang menjadi berkah. Jadi jangan, apa hikmahnya Allah menyembunyikan rahmatnya? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nanti mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang menyebabkan ibu bapak sekalian dan seluruhnya umat Islam masuk ke dalam surga itu bukan amal ibadah. Ribuan sholat yang sudah ibu lakukan, jutaan puasa yang misalnya sudah ibu lakukan, itu tidak menjadi cukup untuk bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Atau sodako-sodako yang selama ini kita hitung-hitung, belum tentu itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga adalah rahmat Allah. Gusti Allah nyebabakan kula manjing ning swarga iku karena melase Gusti Allah datang kula lan panjenengan sami. Dan Allah itu sembunyikan rahmatnya. Apa hikmahnya Allah menyembunyikan rahmatnya, menyembunyikan kasih sayangnya? Hikmahnya adalah jangan pernah meremehkan amaliyah kecil. Banyak orang yang masuk ke surga cuman hanya menyingkirkan duri di tengah jalan karena khawatir melukai orang yang melewatinya. Ternyata yang menghantarkan dia masuk ke dalam surga bukan sholat tahajudnya, bukan sholat duhanya, bukan sholat tahajudnya, bukan sholat rawatibnya, apalagi sholat wajibnya misalnya. Ternyata yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga adalah karena dia pada saat menyingkirkan duri di tengah jalan, dia bermaksud jangan sampai melukai orang lain, dan pada saat itu ikhlasnya luar biasa. Tidak ingin dipuji orang, tidak ada yang melihatnya, tidak diupload di media sosial. Masa mau menyingkirkan duri di tengah jalan saja pakai selfie? Tapi dia tidak betul-betul ikhlas pada saat itu, dan itu turun rahmatnya Allah, dan ternyata itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jadi jangan pernah meremehkan amaliyah kecil. Barangkali saja hanya cuman sekedar memegangi orang membantu dari kesulitan, hanya membantu orang keluar dari pasar karena repot membawa barang-barang belanjaan. Bu, sini saya bantu. Mau kemana bu? Mau ke beca, saya bantu. Dan itu ikhlas betul pada saat itu, dan itu tidak menutup kemungkinan menjadi penghantar kita masuk ke dalam surga. Jadi jangan pernah meremehkan amaliyah kecil, karena Allah menyembunyikan rahmatnya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan sholat. Tetap sholat dilakukan, tetap sholat sunnah dilakukan kalau memang mampu, tetap tahajud dilakukan, tapi juga jangan pernah meremehkan amaliyah yang kita anggap kecil. Itulah hikmah dari Allah menyembunyikan rahmatnya. Dan yang terakhir yang kita bahas pada malam hari ini, Allah itu menyembunyikan walinya. Allah itu menyembunyikan walinya, merahasiakan walinya. Apa hikmahnya Allah merahasiakan walinya? Jangan pernah meremehkan orang, karena bisa jadi orang yang kita remehkan selama ini itu adalah walinya Allah. Wali-wali istimewa itu tidak selalu terlihat memakai jubah kemana-mana, pakai tasbih, kepalanya diikat dengan kain putih, dan selalu berangkat ke masjid, tidak pernah keluar kecuali di luar waktu sholat. Bukan orang seperti itu.
Tidak selalu seperti itu. Bisa jadi kelihatan seperti gelandangan di kota yang kita perhatikan seperti tidak melaksanakan ibadah. Sepertinya, tapi ternyata itu adalah wali Allah yang dirahasiakan. Jadi jangan pernah meremehkan orang, jangan pernah merendahkan orang. Bisa jadi ternyata pengemis yang selama ini kita anggap remeh, gelandangan yang selama ini kita tatap dengan sebelah mata, itu adalah walinya Allah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kadang-kadang kita menghitung-hitung, tadi jamaah zuhur sudah jamaah, wah 27 kali lipat. Terus ada sholat ratibnya, tahlilnya, tiba-tiba keluar dari masjid gara-gara habis jamaah, keluar dari masjid bukannya tambah hebat, tapi tambah merendahkan orang. Kiki kepriben kiki, tes jamaah metu sing masjid malah nganggap uang cilik kabeh. Saya dong hebat, habis jamaah, saya dong habis berwirid riya, saya dong berdoa di masjid. Ini tetangga turung sembayang acan pada apa baik sih. Tiba-tiba memandang rendah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Justru dimaksudkan ibu melaksanakan jamaah itu agar menghargai orang lain. Kalau mau mengingatkan, ingatkan saja. Mangga sholat, bu monggo sholat. Jadi jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan pun itu atas dasar pertolongan dari Allah. Kita bisa berjamaah, kita bisa sholat, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak lain itu datang dari ma'unah, dari pertolongan, inayah, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain, jangan pernah merasa lebih bersih dari orang lain hanya karena kita bertorikot dan yang lain tidak bertorikot. Justru kita mengikuti torikot, justru kita mengikuti pelajaran-pelajaran yang kaitannya dengan sufi, maksudnya adalah bisa menghargai orang lain. Kalau tidak bisa menghargai, paling tidak mendoakan orang lain. Jangan hitung-hitungan untuk mendoakan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada obrolan malam hari ini. Mungkin nih kemauan sing saged kula sampaikan datang dalu menika, pilih kata kesawanan-kesawanan. Apabila ada kesalahan-kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bilih wonten perkawis-perkawis ingkang boten berkenan lan sesuai kalian manah lan penggalih panjenengan sami, kula nyuwun agungipun pangapunten. Bilih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan pada malam hari ini dapat kita ikuti dan dapat kita praktekkan di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf nggih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.